Halo teman-teman, kembali lagi ke konten terkait milih reksadana syariah. Nah, pada kesempatan kali ini untuk video selanjutnya di part 3, saya akan membahas mengenai dengan maksimum drawdown pada reksadana syariah. Penjelasan sederhana yang gampang dipahamin teman-teman terkait dengan maksimum drawdown, khususnya ketika teman-teman menggunakan bibit untuk melakukan investasi reksadana. Sehingga teman-teman bisa mengetahui kira-kira preferensi apa yang teman-teman butuhkan agar mendapatkan reksadana yang teman-teman targetkan dengan keuntungan yang optimum serta meminimalkan risiko sesuai dengan kondisi teman-teman masing-masing. Yuk silakan disimak videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya bila mana menyukai video ini. Nah, langsung masuk ke intinya ya teman-teman. Apa sih maksimum drawdown itu? Nah, seperti yang ada pada penjelasan di layar, bahwa secara konsep, maksimum drawdown merupakan nilai penurunan maksimum suatu reksadana dari titik puncaknya ke titik terendahnya, sebelum puncak baru tercapai selama periode tertentu. Nah, secara gampang ya, maksimum drawdown ini adalah indikator risiko kita, teman-teman. Ketika teman-teman ingin membeli suatu reksadana, maka maksimum drawdown dapat menjadi acuan teman-teman. Sebagai contoh, bila mana maksimum drawdown tertulis 10% dalam 1 tahun, maka artinya reksadana tersebut pernah turun paling besar 10% dari titik tertingginya dalam kurun 1 tahun terakhir. Pada akhirnya, maksimum drawdown akan memandu teman-teman mengetahui perihal besar resiko yang dapat teman-teman terima dalam jangka waktu tertentu. Nah, sebagai contoh nih, pada tampilan layar tersebut terdapat reksadana Batavia Dana Saham Syariah, di mana di situ tertulis maksimum drawdown-nya merupakan minus 9,79%. Nah, sehingga dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, maka penurunan nilai reksadana dari titik tertinggi ke titik terendah adalah sebesar minus 9,79% maksud saya. Nah, apakah nilai tersebut bisa teman-teman terima atau tidak, itu kembali ke profil risiko teman-teman masing-masing. Seperti itu. Nah, kemudian di aplikasi Bibit, teman-teman ketika ingin melakukan investasi reksadana syariah, khususnya pasar uang, berikut di layar merupakan reksadana-reksadana yang per video ini dibuat ada di Bibit untuk reksadana pasar uang syariah. Nah, untuk mengetahui maksimum drawdown-nya, teman-teman harus memilih terlebih dahulu salah satu reksadana pasar uang syariah yang ingin teman-teman cari tahu, lalu pilih lihat detail. Nah, dari sana teman-teman dapat mengetahui nilai maksimum drawdown untuk produk reksadana masing-masing dengan tujuan akhir mengetahui atau mengenali seberapa besar risiko yang dapat teman-teman terima ketika terjadi penurunan dari titik tertinggi ke titik terendah dalam kurun waktu 1 tahun tersebut. Jadi secara sederhananya, teman-teman bukan hanya melihat dari segi total AUM-nya, lalu return-nya, lalu expense ratio dari manajer investasi, namun mengenali tingkat risiko yang dapat teman-teman terima adalah juga penting. Seperti itu. Kemudian, berdasarkan reksadana-reksadana pada tampilan sebelumnya, perihal reksadana pasar uang syariah yang terdapat di aplikasi Bibit, nah, setelah itu saya mentabulasikan reksadana-reksadana tersebut ke dalam tabel berikut, sehingga teman-teman bisa mengetahui nih, drawdown 1 tahun manakah yang memiliki nilai paling rendah. Khusus untuk reksadana pasar uang syariah saja ya. Bisa teman-teman lihat pada tampilan tersebut bahwa Sukor Invest Syariah Money Market Fund memiliki nilai drawdown 1 tahun yang paling rendah. Sebenarnya pada dasarnya, nilai drawdown untuk reksadana pasar uang memang minimum, karena ditunjang dari tingkat pengembalian dan jangka waktu investasi yang juga minimum
dalam kurun waktu rentan 1 tahun, sehingga profil atau tingkat risikonya juga minimum, sehingga wajar untuk reksadana pasar uang syariah memiliki drawdown yang rendah, yaitu berkisaran hanya 0, sekian persen. Selanjutnya, di samping reksadana pasar uang syariah juga terdapat reksadana obligasi syariah. Per video ini dibuat, berikut di layar merupakan reksadana obligasi syariah yang terdapat di Bibit. Tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada tambahan ya. Nah, seperti sebelumnya juga perlu dicermati dalam memilih reksadana obligasi syariah, penting untuk mencermati dari aspek drawdown dalam 1 tahunnya. Di luar dari mencermati total dana kelolaan, expense ratio, return, dan lain sebagainya, karena drawdown tersebut seperti yang saya jelaskan sebelumnya merupakan pengenalan risiko yang dapat kita terima sebagai investor reksadana. Lalu guna mempermudah teman-teman sekalian, saya juga telah mentabulasikan lagi untuk reksadana obligasi syariah menurut dengan nilai drawdown terendah hingga tertinggi, di mana Sukuk Invest Syariah Sukuk Fund memiliki nilai drawdown terendah dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Karena memang tergolong baru seperti yang teman-teman lihat, nilai CAGR-nya atau return-nya pun masih belum terlihat untuk 1 tahun terakhir. Berikut dengan nilai expense ratio-nya. Nah, secara overview, maka Mandiri Investadana Syariah memiliki return yang cukup kompetitif dengan nilai drawdown yang cukup kompetitif pula dibandingkan dengan reksadana obligasi syariah yang lain. Namun, untuk expense ratio yang dimiliki oleh produk tersebut tergolong cukup tinggi bila dibandingkan dengan reksadana yang lain. Nah, hal tersebut kembali lagi kepada preferensi teman-teman dalam memilih reksadana untuk menentukan sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing kira-kira reksadana mana yang akan teman-teman pilih. Lalu, untuk jenis reksadana syariah yang terakhir adalah reksadana saham syariah, di mana per video ini dibuat berikut merupakan produk-produk reksadana saham syariah yang terdapat di aplikasi Bibit untuk teman-teman pilih sebagai sarana untuk berinvestasi reksadana saham syariah. Nah, tak lelah mengingatkan ya teman-teman, bahwasanya dalam memilih reksadana khususnya reksadana saham yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, oleh karena itu teman-teman wajib untuk mencermati nilai dari drawdown, karena nilai tersebut akan menjadi patokan kesanggupan dari teman-teman menerima tingkat potensi kerugian atau risiko yang mungkin terjadi terkait dengan penurunan nilai produk reksadana tersebut dari titik tertingginya ke titik terendahnya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Nah, jadi di samping melihat return, karena memang pada umumnya return reksadana saham cukup tinggi dibandingkan dengan jenis reksadana yang lain, namun untuk tingkat risikonya juga cukup tinggi, sehingga sangat wajib untuk memperhatikan preferensi dan tingkat penerimaan teman-teman terhadap risiko yang mungkin terjadi ya. Perlu sangat digarisbawahi terkait aspek risikonya berdasarkan nilai drawdown tersebut. Sama seperti sebelumnya, bahwasanya untuk reksadana saham syariah juga telah tertabulasikan dalam suatu tabel yang ada pada layar, di mana nilai drawdown dalam 1 tahun terakhir yang paling rendah adalah untuk reksadana saham, yaitu untuk produk Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A dengan minus 6,93% dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, serta disokong dengan return yang cukup kompetitif, yaitu 11,74%. Begitupun dengan expense ratio-nya juga tergolong kompetitif dibandingkan dengan produk reksadana saham syariah yang lainnya. Namun perlu dicermati ya, untuk drawdown yang rendah belum tentu merupakan pilihan yang terbaik. Teman-teman perlu, sekali lagi, teman-teman perlu untuk memastikan kebutuhan dan preferensi masing-masing teman-teman untuk berinvestasi, serta dikorelasikan dengan tujuan investasi, karena sekali lagi reksadana saham merupakan produk reksadana yang memiliki tingkat risiko paling tinggi. Perlu dicermati ya, untuk memilih reksadana dengan bijak,
dan sesuai tujuan investasi. Sekian dari penjelasan saya terkait dengan drawdown untuk memilih reksadana syariah. Harapannya dengan adanya penjelasan sederhana tersebut, serta list dari reksadana yang memiliki tingkat drawdown terendah hingga tertinggi, teman-teman bisa memiliki gambaran terkait dengan tingkat penerimaan risiko dalam memilih suatu reksadana. Nah, jadi kalau dari saya pribadi, penting untuk mencermati aspek-aspek lain dulu di luar dari return. Karena ketika kita memilih return terlebih dahulu, dikhawatirkan bahwa nanti parameter-parameter lainnya tidak mendukung. Seperti contohnya drawdown tersebut. Sekalipun return terlihat tinggi tapi drawdown-nya juga tinggi, maka akan cukup merugikan kita karena reksadana tersebut fluktuatif, sedangkan kita menginginkan untuk berinvestasi dalam jangka waktu yang tidak lama atau kurun waktu yang singkat, kurang dari 3 tahun atau mungkin 1 tahun. Nah, ditakutkannya hal-hal tersebut justru membuat kita mendapatkan untung yang tidak signifikan. Oleh karenanya, bijaklah memilih reksadana, cerdaslah memilih reksadana, dan pilihlah resiko sesuai dengan tingkat penerimaan masing-masing ya teman-teman. Sekian dari saya, sampai jumpa di video milih reksadana part selanjutnya. Bye.